Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzii hadani li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah taala. Sholawat dan salam kepada junjungan kita tercinta, suri teladan kita, Nabi kita Muhammad SAW. Nah, kali ini saya akan coba memberikan satu kabar gembira boleh gitu ya, kepada khusus kaum muslimin saudara-saudara saya ya. Judul video kali ini itu batu sandungan buat orang Kristen ya. Kenapa saya sebut ini kabar gembira? Ya karena ini sesuatu yang menggembirakan buat kita umat Islam ya, karena melihat saudara-saudara Kristen kita saat ini sedang berpolemik ya, sedang berribut ya, sedang rame ya, sedang blunder ya di internal mereka sendiri ya. Bukan persoalan ketuhanan atau bukan persoalan teologis, itu sih udah rahasia umum gitu ya. Kalau masalah ketuhanan Kristen terjadi perdebatan dan lain-lain. Bukan, ini ada dua isu saat ini yang menjadi batu sandungan sebetulnya bagi orang-orang Kristen yang menurut saya ini cukup fenomenal gitu ya, dan cukup menarik untuk kita sikapi dan kita cermati. Apa saja? Yang pertama ya, munculnya fenomena nabi akhir zaman. Nah, dalam Kristen. Nah, ini ya. Yang kedua, munculnya ya Yesus Kristus di dalam YouTube gitu. Ini juga menarik gitu ya. Ini baru terjadi sekarang. Biasanya kalau kita dengar ada orang Kristen mimpi bertemu Yesus, ya itu wajar ya. Ada orang Kristen mengaku bisa memanggil Tuhan, itu suatu yang sudah umum ya. Atau bisa menghadirkan Tuhan ya dalam saat-saat tertentu, itu sudah biasa. Ini tapi yang sekarang ini yang luar biasanya terjadi di zaman now ya, di masa pandemi COVID ya, mungkin Tuhan Yesusnya juga sedang menjaga 3M sehingga sedang online juga gitu ya. Maka Tuhan Yesusnya masuknya ke YouTube gitu ya, secara online ya, tidak secara langsung. Ini yang menarik gitu ya. Jadi dua ini yang menjadi batu sandungan nih buat orang-orang Kristen secara umum ya. Baik, kita akan coba bahasnya. Yang pertama, nanti saya memang tidak menampilkan videonya. Sekali lagi, LSK tidak suka mengutip video-video orang. Ya, ketika kami kupas, kami hanya mencantumkan link deskripsi video yang memuat tentang masalah yang kami sampaikan. Jadi nanti misalnya tadi ya saya sebut tentang fenomena munculnya nabi akhir zaman dari kalangan Kristen, nanti bisa dilihat di link deskripsi. Kemudian tadi saya cerita yang kedua tentang munculnya Tuhan Yesus di dalam YouTube, nanti juga bisa dibuka di link deskripsi videonya. Nanti antum bisa tonton langsung dari sumbernya ya. Jadi bukan menurut saya, dan saya tidak suka memotong-motong video orang. Ya, baik, kita lanjutkan. Begini ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi fenomena kemunculan nabi akhir zaman dari kalangan orang Kristen sendiri, bahkan Kristennya ini bukan Kristen sesat loh ya, ini Kristen yang besar ya, Kristen yang modern ya, Kristen yang cukup berpengaruh, yaitu dari aliran karismatik ya, yaitu kita kenal ada nama ya Pendeta Luga Tambunan. Nah ini ya, jadi Luga Tambunan ini adalah sosok yang tidak asing dalam dunia debat Islam dan Kristen, baik yang dilakukan secara offline ya sebelum pandemi COVID, maupun secara online, karena beliau banyak tampil ya membela kekristenan dalam forum-forum debat, melawan para debater Kristen, bahkan termasuk sama saya sendiri pernah secara online ya, dan insya Allah juga akan dilakukan secara offline atau secara langsung tatap muka nanti di akhir bulan Maret ini gitu ya. Nah, jadi Luga Tambunan ini mengaku dirinya ditunjuk oleh Yesus menjadi nabi. Nah, ini yang menarik nih ya. Kalau menurut Pendeta Hendri Tandianta,
Syarat untuk menjadi seorang nabi adalah cuma satu, yaitu ditunjuk langsung oleh Tuhan Yesus. Maka ini udah memenuhi syarat nih, gitu ya. Karena Luga Tambunan mengaku ditunjuk langsung oleh Tuhan Yesus menjadi nabi. Nah, gitu ya. Kemudian apakah dia punya mujizat? Dia juga mengaku punya mujizat, ya. Dia juga punya pengikut, ya. Pokoknya inilah menurut dia sudah memenuhi syarat, ya, sebagai nabi akhir zaman. Nah, tentu banyak pihak yang menolak, meragukan. Ya, itu sih bukan urusan kita ya, umat Islam ya. Makanya ini kan jadi batu sandungan saya sebutnya. Orang Kristen mau mendukung mau tidak, ya mau pro mau kontra, itu bukan urusan kami, ya. Tapi yang pasti ada nyata orang Kristen, ya, sosok yang terkenal, seorang Luga Tambunan, ya, dari aliran Kristen yang sah, yang bukan yang sesat. Kemudian dia merasa mengaku, ya, mendapatkan penunjukan dari Tuhan Yesus atau mendapatkan SK gitu ya, sebagai menjadi seorang nabi, ya. Dan itu dia berani katakan langsung, ya. Ada videonya, nanti bisa ditonton di link deskripsi. Ini kan sesuatu yang wow, ya, luar biasa, ya. Kalau di Islam jelas sudah final, Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW itu adalah penutup para nabi dan utusan Allah, sehingga tidak ada lagi. Kalau di Kristen ini, ya kan, memang masih belum jelas. Tidak pernah dikatakan di dalam Alkitab atau ajaran Kristen bahwa nabi itu sudah selesai. Nabi itu, nabi terakhir itu disebut siapa, nggak ada, ya. Sehingga masih memungkinkan muncul nabi-nabi baru, dan itu ada di dalam kekristenan dan itu diakui, ya. Maka wajar, karena memang tidak ada batasannya. Kalau di Islam kan jelas dibatasi, dikasih keterangan bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi terakhir, jelas sudah finish, ya, clear gitu ya. Kalau bahasanya Hendri Tandianta, very clear gitu ya, sudah sangat jelas, ya. Namun di kekristenan memang masih ada celah, ada kemungkinan munculnya nabi-nabi baru, ya, dan itu tidak dibantah oleh mereka. Maka wajar kalau Luga Tambunan ngaku sebagai nabi, ya wajar aja, karena memang nggak ada salahnya, karena memang tidak ada dasarnya juga yang mengatakan bahwa tidak ada lagi nabi setelah, misalnya kalau disebut Yohanes itu seorang nabi, setelah Yohanes tidak ada nabi lagi. Nah, kalau itu kan jelas berarti kalau ada yang ngaku nabi setelah Yohanes, ya berarti itu nabi palsu, kan begitu. Tapi karena di Bible maupun di kekristenan tidak disebutkan, ya, bahwa nabi itu sudah selesai, ya maka wajar kalau sampai akhir zaman, sampai hari kiamat pun nanti akan muncul orang-orang, ya, baik pendeta kayak atau penginjil atau siapapun yang ngaku sebagai nabi, kan gitu. Termasuk Luga Tambunan ini. Nah, ini ya ikhwafil yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini menjadi satu hal yang menarik. Ada orang Katolik yang menghujat Luga Tambunan, ada pendeta yang menghujat Luga Tambunan, termasuk Hendri Tandianta. Ya, pendeta Hendri Tan ini sangat tidak suka dan membantah kenabian Luga. Nah, itu sih ya silakan aja ya. Makanya saya sebut tadi batu sandungan buat orang Kristen. Kita sih yang Islam ketawa-ketawa aja gitu ya. Rasain kenapa? Ya, tidak ada keterangan di dalam Bible maupun Kristen bahwa nabi itu ada batasannya seperti di Islam. Akhirnya kalau sekarang muncul nabi-nabi lain, ya nggak ada salahnya, wajar aja itu. Apakah Luga Tambunan ini nabi palsu? Ya harus diuji dong ya. Siapa tahu dia nabi beneran menurut versi Kristen, ya kan kita nggak tahu juga. Ya, kenapa? Karena menurut Luga Tambunan, guru-gurunya dia, mentor-mentornya dia saja sekelas pendeta Niko, pendeta Yesaya Pariaji tidak pernah membantah kok. Ya sudah, ya itu kan klaimnya dia. Saya juga tidak bisa menyalahkan klaimnya dia. Saya juga tidak berani menyalahkan orang-orang Kristen yang menghujat dia. Ya semua itu kita kembalikan, itu urusan internal mereka ya. Ini kan saya cuma komentar. Nah, yang kedua ya, fenomena yang kedua yaitu batu sandungan yang kedua itu munculnya Tuhan Yesus ke dalam YouTube ya. Jadi ada dalam satu acara Zoom ya, internal Kristen ya. Kemudian ada salah satu adminnya atau apa itu ya, yang kemudian tiba-tiba kemasukan Tuhan Yesus ya.
Kemudian dia berbicara ya atas nama Roh Kudus, ya atas nama Tuhan Yesus kepada peserta Zoom. Nah, di situ peserta Zoom yang lain pada nangis semua. Ya, pada merasa takjub, pada merasa diurapi atau apa gitu ya. Karena merasa bahwa sangat-sangat apa namanya itu luar biasa ya. Tuhan Yesus mau turun, mau masuk ke dalam YouTube gitu ya. Dan apa namanya memberikan nasihat kepada mereka dan sebagainya. Tapi ada satu peserta yang kemudian mendebat ya, yang tidak percaya bahwa itu Yesus, bahkan menyangkal, bahkan mencaci maki ya, mencaci maki Tuhan Yesus versi YouTube tadi gitu ya. Nah, ini lucu gitu ya. Nanti dilihat aja lah, ditontonannya ya, di link deskripsinya ini. Dan ini sudah diulas oleh para youtuber Kristolog Muslim yang terkenal seperti misalnya Evangelis Yonatan Nandar dia. Nah, itu juga banyak mengulas tentang fenomena Tuhan Yesus masuk YouTube ini gitu ya. Sehingga ini menjadi satu hal yang buat kita umat Islam apa ya? Sesuatu yang ya kalau saya bilang lucu nanti ya disangkanya merendahkan ya. Ya sesuatu yang wow lah gitu ya, gitu ya. Sesuatu yang wow ya. Oh, Tuhan bisa masuk ke dalam YouTube gitu ya, kemudian secara online gitu berbicara kepada peserta yang hadir ya, kemudian secara pede orang itu ngomong atas nama Tuhan karena merasa dirinya kemasukan Tuhan, kerasukan Tuhan ya. Kalau kita di Islam orang kerasukan itu kerasukan jin, kerasukan setan, kerasukan dedemit. Kalau di YouTube itu di tayangan itu ya kan, orang ini mengaku kerasukan Tuhan Yesus, kerasukan Roh Kudus begitu ya. Nah ini bedanya di situ ya. Saya juga nggak tahu gitu ya, benar atau enggaknya ya kita serahkan pada mereka tentunya. Makanya kan saya sebut ini adalah batu sandungan buat orang-orang Kristen itu ya. Nah, ikhwafil yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apapun itu dari dua hal yang saya sampaikan tadi ya, maka kita sebagai umat Islam betapa bersyukurnya kita, alhamdulillah bahwa Nabi kita Muhammad SAW itu adalah Nabi dan utusan Allah terakhir yang diutus oleh Allah kepada kita ya, pada seluruh umat manusia gitu ya. Kemudian kita punya Tuhan juga, alhamdulillah kita bersyukur tidak ada manusia yang bisa melihat Allah. Allah juga tidak ujuk-ujuk bisa ya jedul datang ke depan kita gitu ya. Ya, kalau kita mau merasakan kedekatan dengan Allah ya kita harus banyak beribadah ya, karena Allah menyatakan dirinya dekat dengan hambanya. Tapi sedekat apa ya kita nggak tahu, itu semua sesuatu yang gaib ya. Tapi kalau kita mau berjumpa dengan Allah secara langsung, maka di Al-Quran dikatakan ya kan, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Barang siapa yang kangen rindu ingin bertemu dengan Tuhannya, maka perbanyaklah amal soleh. Ketika kita perbanyak amal soleh, kita masuk ke dalam surga, maka nanti Allah yang punya surga akan menemui kita, akan menjumpai kita. Kita akan berjumpa, bertemu langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bukan di dunia ini, bukan menggunakan tubuh ya yang kotor ini. Ya, Allah akan menemui kita dengan tubuh yang khusus ketika kita sudah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala ya. Nah, itulah kebanggaan kita. Jadi alhamdulillah karena kita nggak bisa lihat Allah, Allah tidak bisa digambarkan seperti apa, tidak bisa dilukiskan, suaranya juga seperti apa kita tidak tahu. Kita hanya yakin ketika kita beribadah kita tidak bisa melihat Allah, tapi kita yakin Allah melihat kita. Ya, kita tidak bisa berjumpa dengan Allah sekarang, tapi kita harus yakin bahwa nanti kita akan berjumpa dengan Allah ketika kita masuk ke dalam surganya kelak, karena memang itu sudah janji Allah. Maka iwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa fenomena batu sandungan yang terjadi oleh yang dialami oleh saudara-saudara kita Nasrani, mudah-mudahan menjadi penguat keimanan kita, keyakinan kita bahwa hanya Islam satu-satunya agama yang benar, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jazakumullahu khairan katsira. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.